Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Neng kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Tadi jalannya dari mana? Dari kampusnya kebetulan ada mata kuliah. Tadi pagi ada mampir. Iya. Oke. Gimana pas tadi perjalanan ke kampusnya? Alhamdulillah lancar. Gak macet? Enggak. Oke, untung ya. Seperti biasa mungkinnya kita izin memvideo untuk bukti dokumentasi, terus izin bawa catatan juga. Apakah diizinkan? Izin. Bentar ya. Nah, kira-kira nih setelah kita melakukan sesi konseling yang kedua kemarin, aktivitas apa yang sudah dijalani sama Neng semingguan ini? Pastinya jadi lebih positif ya Teh, soalnya kan belajar untuk menghargai diri juga, diri sendiri gitu, dan juga sering-sering memvalidasi dengan kata-kata yang positif buat diri aku gitu. Kegiatan positif itu seperti apa? Biasanya kegiatan positif itu biasanya aku kayak bersih-bersih kamar, terus juga kadang main keluar jalan-jalan sendiri gitu biar lebih menenangkan. Itu tuh kegiatan positif itu dilakukannya terus-menerus apa hanya beberapa hari aja? Kadang-kadang teh soalnya kan sibuk ya sekarang tuh, jadi kalau misalnya ada waktu luang aku melakukan kegiatan yang lebih positif lagi buat menenangkan diri. Terus ya, jadi banyak kegiatan positif yang kamu sudah lakukan gitu ya semuanya ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi 3 ini, katanya mengucapkan terima kasih juga ya kepada Neng telah mau gitu ya, telah bersedia untuk mengikuti dari sesi 1 sampai sekarang ke sesi 3 gitu ya. Terus sudah meluangkan waktunya juga di sela-sela kesibukan Neng gitu ya mungkin. Terima kasih banyak ya Neng. Iya, sama-sama teh. Nah, terus sebelum itu Teteh akan menanyakan perihal tugas rumah yang kemarin Teteh kasihkan pada sesi kedua itu, yaitu tugas rumahnya Neng menerapkan kegiatan kognitif positif pada diri Neng. Apakah ada hambatannya nggak? Hambatan sih alhamdulillah udah enggak ya teh, soalnya kan kata teteh juga harus lebih memberikan kata-kata yang lebih positif buat diri aku gitu. Jadi alhamdulillah enggak ada hambatan. Oke, berarti berjalan dengan lancar gitu ya tanpa ada hambatan apapun. Iya. Oke. Sekarang duduknya udah nyaman belum? Relax sudah? Oke. Kita akan bentar, Teteh akan nanya dulu ya. Sebelumnya Teteh izin menanyakan perihal tentang pas Neng cerita pada sesi konseling pertama. Kira-kira nih kalau misalkan Neng teringat lagi pada kejadian masa lalu Neng, yaitu Neng pernah menjadi korban pelecehan seksual, kira-kira Neng akan melakukan apa kalau misalkan Teringat lagi atau terjadi lagi? teringat lagi? Teringat lagi. Paling kalau misalnya kayak keinget gitu, biasanya langsung ngeluapin gitu, sama sedih gitu, nangis gitu. Terus juga biar lebih menenangkan, biar gak nangis lagi, paling tidur teh. Gitu doang sih. Apakah pas Neng mengingat lagi kejadiannya waktu dulu, Neng akan melakukan seperti sesi konseling sama Teteh nggak? Kayak nampar gitu. Alhamdulillah sih udah enggak ya teh, soalnya kan emang sayang gitu ya sama ini gitu, sama badan saya gitu. Kalau misalnya sering-sering digebuk kan nggak ini juga tuh gitu. Jadi lebih ke kalau misalnya mengingat hal itu paling lebih ke ditidurin aja gitu. Oke, tidurin aja. Mungkin karena tidur jadi lebih ke udah nggak mengingat lagi. Kalau misalkan Neng nih bangun tidur teringat lagi, gimana? Teringat lagi paling ya paling langsung cerita, cuman ceritanya itu nggak yang mengenai trauma yang aku, tapi kayak cerita sama orang tua kayak, ih bunda teteh lagi ini loh, lagi ada cerita yang seru gitu. Paling gitu doang sih, biar lebih melupakan hal itu gitu. Jadi mengalihkan
ke pembicaraan yang lain. Bercerita kepada orang tua tapi tidak menceritakan tentang yang dirasakan. Iya. Nah, Teteh akan mengajak ke Neng yang seperti kemarin gitu ya, ke self talk. Ya, masih ingat kan? Iya. Oke. Entah nanti Teteh akan menyuruh Neng seperti biasa ya, mengucapkan skema yang negatif dulu beberapa kali gitu ya. Nanti Teteh disuruhkan duduknya relax dulu. Oke. Tutupkan mata. Masih ingat gak kata-kata yang negatif yang Neng ucapkan? Masih. Seperti apa? Aku nggak suka sama diri aku. Langsung mulai aja. Aku nggak suka sama diri aku nggak mau kayak gini, tapi terus saya muncul. Aku jijik sama diri aku sendiri, aku nggak suka. Gimana perasaannya? Sekarang sih kalau yang aku rasain udah lebih nggak yang waktu sesi kemarin gitu ya. Kan kalau sesi kemarin tuh rasanya tuh berat gitu ya, berat, terus juga pengen nangis gitu. Cuman kalau untuk sekarang Nabila udah agak mendingan, bukan mendingan sih, kayak udah lebih relax gitu. Soalnya kan udah sering-sering kayak ya udahlah, kalau misalnya ingat itu lagi gak mau ingetin lagi gitu, jadi mengalihkan topik ke yang lain gitu. Jadi untuk sekarang tuh udah lebih tenang. Oke. Sekarang kita gantikan ke kondisi yang positif. Apakah masih ingat? Lupa teh. Oke, Neng itu mengucapkan aku sayang pada diri aku bisa menerima semua yang telah terjadi. Aku bisa menerima semua hal yang telah terjadi. Aku bisa berdamping dengan trauma yang aku punya. Aku juga bisa self love untuk diri aku, dan aku nggak akan pernah memikirkan orang lain lagi. Pokoknya aku sayang sama diri aku. Ada perbedaan nggak dari tadi yang kognitif negatif sekarang ke ke kognitif yang positif? Ada teh. Jadi pada saat saya mengucapkan perkataan atau kata-kata yang membuat saya lebih termotivasi, saya juga bisa menjadi lebih tenang gitu. Terus juga nggak terlalu memikirkan kata-kata yang negatif itu. Ini lebih ke tenang aja. Iya. Nah, gimana sih cara Neng mewujudkan self talk positif tadi? Sama tuh maksudnya kayak Yang tadi ke perkataan yang positif, bagaimana cara mewujudkannya? cara mewujudkannya biasanya aku langsung apa sih namanya, renungan gitu kan deh. Jadi Merenungkan diri. iya, merenungkan diri. Jadi kalau misalnya lagi di kamar gitu, terus sambil menghadap ke kaca, terus bilang, kamu bisa kok jadi lebih baik lagi. Coba tunjukin ke semua orang bahwa kamu tuh bisa gitu. Itu sih. Oke, jadi lebih ke nyemangatin diri sendiri. Iya, memotivasi gitu. Nah, di sini Tete akan mengajarkan teknik relaksasi gitu ya, dimana nanti Neng duduknya yang relax gitu ya. Nah, nanti Neng tuh akan disuruh Teteh buat tarik nafas lalu hembuskan. Nah, ketika Neng menghembuskan nafas, Neng mengucapkan afirmasi atau kalimat positif di diri Neng. Apakah ngerti? Jadi Neng ketika Neng tutup mata lalu tarik nafas di hitungan 1, 2, 3 Neng hembuskan. Nah, dihembuskan itu Neng sambil mengucapkan kalimat positif di diri Neng, tapi ucapkannya dalam hati aja. Jadi enggak diucapkan. Oke. Kita mulai ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, boleh dibuka matanya.
kira-kira nih kalimat apa yang Neng katakan pada diri Neng? Yang aku katakan itu aku bisa menjalani ini semuanya ada jalannya kok, dibantuin sama yang ada di atas. Oke, gimana sih perasaan yang muncul ketika Neng mengatakan afirmasi tersebut? Bisa menjadi lebih tidak terbebani sih, lebih tepatnya gitu ya, karena kan pada saat dengan posisi yang sekarang aku di situasi ini gitu ya, kan pasti banyak ya pertemanan gitu ya, terus juga lingkungan belajar gitu, jadi kayak aku bisa kok jalani ini semua. Semuanya ada jalannya kok, jangan panik. Oke, jadi yang Neng rasakan itu menjadi lebih tidak terbebani gitu ya. Apakah Neng merasa percaya pada kalimat positif yang tadi Neng katakan? Percaya. Merasa yakin nggak? Yakin. Yakinnya itu seperti apa? Yakinnya tuh aku bisa jalanin ini semua, walaupun pasti ada aja gitu ya teh rintangan atau hambatan yang harus aku lalui gitu, pasti semuanya dia ada jalannya. Toh semester yang kemarin juga, tahun-tahun yang kemarin juga bisa kok sampai sekarang masih dijalanin gitu, Bisa dilewatkan? iya sih. Nah sekarang mungkin relax lagi duduknya, tutup mata. Sekarang coba fokuskan pada rasa yang tadi menjadi lebih tidak terbebani gitu ya. Lalu rasakan itu pada di kepala kamu. Kemudian tarik nafas, keluarkan perlahan. Rasakan rasa tadi yang tidak terbebani itu berada pada mata kamu. Lalu hembuskan, tarik nafas lagi. Rasa itu mengalir pada pundak kamu. Hembuskan, tarik nafas lagi. Rasakan rasa tadi mengalir pada tangan kamu. Lalu hembuskan, tarik nafas lagi. Rasakan rasa yang tadi tidak terbebani itu mengalir pada lutut kamu. Lalu hembuskan, tarik nafas lagi. Rasakan rasa tadi mengalir pada kaki kamu. Lalu hembuskan. Boleh dibuka matanya? Apa yang merasakan setelah melakukan teknik relaksasi tadi? Bisa jadi lebih relax gitu kan, merasakan apa yang misalnya gitu, kayak apa sih harapan gitu ya, harapan yang aku pengen dapat tuh bisa gitu loh, bisa pokoknya bisa dalam hal apapun gitu, jadi kayak Mengalir gitu ya dari atas sampai ke bawah. Nah, kira-kira tadi di bagian tubuh mana yang Neng merasakan lebih tenang? sini sih Di hati ya? ya. Oke. Lebih tepatnya tuh seperti apa? Kayak dengan aku kayak gitu, misalnya kayak tarik nafas gitu ya, relaxing gitu, aku bisa lebih bisa gitu ya, walaupun pastilah ada hambatan, tapi aku yakin aku bisa gitu buat jalanin semua ini. Oke. Nah, sekarang bentar ya. Oke. Mungkin sekarang Neng melakukan seperti tadi, tapi bedanya Neng membayangkan kejadian yang Neng rasakan pas waktu Neng apa sih namanya teh? Neng korban pelecehan seksual gitu. Jadi Neng nanti tutup mata. Nggak mau tuh. Neng nanti tutup mata, lalu tarik nafas, hembuskan. Nah, Neng tuh menyebutkan kalimat positif pada diri Neng, tapi sambil membayangkan kejadian pas Neng di masa lalu. Ngerti? Oke.
Mulai. Tarik nafas, hembuskan, katakan kalimat positif pada diri Neng dan bayangkan kejadian di masa lalu Neng ketika Neng. Kata-katanya boleh nggak kayak nggak usah diucapin? Iya, Tapi di dalam. iya, udah pakai aja. Oke. Ucapkan lalu sambil bayangkan kejadian di masa lalu Neng. Oke, udah. Gimana perasaannya? Ya walaupun masih gitu ya teh, kayak Takut? iya masih takut gitu. Paling kalau misalnya amit-amit gitu ya teh ketemu lagi gitu sama kamu, aku sih bakal langsung pergi gitu, nggak mau ngomong, nggak mau lihat gitu. Terus juga yang masalah yang kedua tuh karena sering ketemu, nggak sering sih, banget gitu ya, pasti kayak teringat lagi gitu. Cuman nggak jadi apa ya, nggak jadi beban gitu loh teh, maksudnya nggak jadi terlalu dipikirkan gitu loh. Toh dianya juga biasa aja gitu, dia biasa aku enggak gitu. Jadi kayak ya udah nggak biasa aja. Setelah tadi melakukan relaksasi sambil membayangkan gimana jadinya, apa yang mengatakan? Sedih sih ada, cuman nggak berlarut gitu teh. Paling ya overthinking sih pasti ada gitu ya teh, cuman ya nggak jadi beban lah. Apa yang tadi ingin katakan tadi ini? Yang mau katakan jangan pernah diam kalau ada yang kayak gitu, digituin gitu. Kayak pelecehan gitu, kayak pokoknya jangan pernah diam, langsung kayak lawan Harus bisa ngelawan. iya gitu. Mungkin karena waktu dulu Neng gak bisa ngelawan kali ya. Iya, karena kan shock teh, soalnya kan Hmm. masih kecil gitu kan, kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah diem, soalnya nggak tahu apa-apa. Ngelawan juga kan gimana. Untuk sekarang sih kalau misalnya aku ada di posisi itu lagi sih aku gak mau ya, cuman kalau pasti aku lawan gitu. Lebih ke menyemangati diri gitu ya, Iya. untuk bisa ngelawan, untuk bisa menghadapi. Oke. Dari sesi konseling ketiga ini, apa yang Neng dapatkan? Yang aku dapetin sih alhamdulillah gitu ya, bisa menjadi, terutama itu pasti lebih tenang gitu karena ada teman untuk bisa diajak ngobrol gitu. Terus juga akunya sudah tahu tips-tipsnya kayak gimana aja biar nanti di luar, di rumah gitu bisa lebih tenang lagi, tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut, dan juga bisa lebih fokus gitu sama kesehatan mental aku gitu sih alhamdulillah. Jadi ada peningkatan. Iya, banyak ya peningkatan diri kamu yang positif itu. Nah sekarang kita akan menanyakan perihal skala mungkin ya. Nah di sesi yang kemarin itu, yang kedua itu Neng berada di skala 6. Lalu Neng ingin sekali merasakan skala 10. Kira-kira nih setelah melakukan sesi konseling ketiga ini, Neng berada di skala berapa? Alhamdulillah ke 8. Seperti apa Neng rasakan di skala 8 ini? ya, bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Sudah bisa gitu untuk sering-sering gitu memvalidasi diri aku dengan kata-kata yang lebih positif ke dalam mental aku, hati aku, pikiranku, pokoknya semuanya. Terus juga
walaupun pasti ada hambatan pada saat menjalani itu semua, tetap dijalani walaupun sambil nangis-nangis gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ada hasilnya gitu sih Teh. Oke, berarti tidak hanya di omongan doang ya, tetapi ini bisa membuktikan bahwa itu bisa berubah jadi lebih ke baik lagi. Oke, nah sekarang mungkin sebelum akhir sesi ini, Teteh akan memberikan penugasan untuk di rumah Neng, yaitu Neng menuliskan kegiatan-kegiatan selama beberapa hari ini sebelum sesi konseling keempat. Neng menuliskan kegiatan-kegiatan dengan durasi waktunya. Seperti Neng itu bangun tidur jam berapa, lalu setelah bangun tidur Neng melakukan apa, dan di waktu jam berapa. Nanti oke, sekarang mungkin hari apa ya, hari Jumat ya. Nanti dari sini Neng menuliskan kegiatan-kegiatan positif Neng dan waktunya tertulis gitu ya, selama nanti pas sesi keempat. Nah sesi keempat Neng bawa kertasnya ke sini. Tapi kalau ditulis di HP boleh nggak Teh? Kenapa? Nanti di foto. Baru tadi apa? Di Tulisan HP dia. Oke, nggak apa. Nanti mungkin kalau misalkan di HP kirim ke Tetehnya pas malamnya aja, biar nanti Teteh catat. Oh baik Teh. Nanti, oke. Nanti di sesi keempat mungkin tanggal 16 bisa ya? Bisa. Oke. Karena sesi konseling ketiga ini sudah selesai, sudah di akhir gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Neng karena Neng sudah mau berubah, sudah mau merubah diri Neng sendiri ke hal-hal yang positif dan lebih ke mementingkan diri sendiri gitu ya. Lebih ke mementingkan kesehatan mental Neng. Ya. Mungkin sekian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.